Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan, bolehkah air mineral yang siap saji itu digunakan untuk toharoh, untuk berwudu, atau untuk menghilangkan hadas, atau untuk menghilangkan najasah atau najis? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti harus menengok kembali air-air yang diperbolehkan untuk bersuci. Air yang diperbolehkan untuk bersuci itu ada 7. 1. Air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air sumber mata air. Yang keenam, air es atau air salju. Yang ketujuh, air embun. Itu 7 air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk bertoharoh, baik dari hadas maupun dari najis. Nah, sekarang kita lihat atau kita amati bahwa air mineral yang siap saji itu berasal dari sumber yang mana? Kalau air mineral, contohnya seperti ini dibuat dari mata air atau sumberan, atau dibuat dari air sumur, maka air mineral ini termasuk air yang mutlak. Air yang mutlak. Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Dinamakan mutlak karena dia terlepas dari qaid yang lazim. Dari qaid yang lazim. Qaid yang lazim itu seperti jeruk. Air jeruk. Nah, jeruk ini namanya qaid lazim. Qaid lazim itu tidak bisa lepas, tidak bisa hilang. Air jeruk itu dimanapun tempatnya, dicangkir gelas disebut air jeruk, dipindahkan ke botol juga tetap disebut air jeruk. Air jeruk dipindahkan ke teko, tetap namanya air jeruk. Nah, qaidnya di sini adalah jeruk. Ini namanya qaid yang lazim. Lah, terus ada qaid yang mungfak, yang bisa lepas. Qaid yang bisa lepas atau qaid yang tidak lazim. Misalnya air sumur. Sumur ini qaid yang tidak lazim. Air sumur dituangkan di gelas, namanya air gelas. Orang tidak akan menyebut air sumur. Air sumur dituangkan ke dalam bejana besar, maka sumurnya lepas menjadi air bejana. Air sumur dituangkan ke dalam teko, sumurnya hilang menjadi air teko, tidak air sumur. Nah, ini namanya qaid yang al-munfak, yang bisa lepas.
Lah, air mineral ini termasuk, di sini tertulis air yang berasal dari sumber alam. Ini berarti air dari sumbernya mata air. Oleh karena air mineral yang saya saji seperti ini termasuk air mutlak. Oleh karena air ini bisa kita gunakan untuk berwudu. Kemasan yang besar 1 liter itu bisa kita gunakan berwudu. Itu cukup itu untuk berwudu. Kemudian kita bisa gunakan untuk cebok. Ketika kita kencing untuk cebok bisa. Ketika kita buang air besar, kita cebok dengan air semacam ini, sejenis ini, itu bisa. Nah, terus ditanyakan kembali, air itu kan sudah dikemas untuk disajikan, digunakan untuk minum. Apakah itu tidak salah menggunakan? Apakah itu tetap boleh? Nah, di sini ada kajian lagi. Kalau berurusan dengan boleh dan tidaknya li ghairi dzatihi, boleh dan tidaknya karena sesuatu yang lain, bukan karena zatnya, bukan karena bendanya, ini berbeda lagi. Memang ada di dalam kitab fikih itu yang menerangkan ada air itu sudah dipersiapkan. Al-ma'ul musabbal, artinya air yang sudah dipersiapkan untuk minum, untuk konsumsi kebutuhan kehidupan. Ini memang tidak boleh untuk kemudian digunakan yang lain. Nah, kondisi yang demikian itu, ya, manakala memang tidak ada air yang lain, atau artinya kondisi kita katakanlah dalam keadaan paceklik, tidak ada air. Dari satu desa ada air itu sangat terbatas. Hanya cukup untuk kebutuhan makan dan minum, untuk kebutuhan konsumsi kehidupan. Itu satu sumur. Satu sumur itu ada dalam satu desa. Nah, setelah diadakan penelitian, air sumur ini tidak cukup kalau kemudian digunakan untuk yang lain kecuali kebutuhan makan dan minum, kebutuhan konsumsi. Sehingga akhirnya kita haram menggunakan air tersebut untuk keperluan di luar makan dan minum, termasuk kita gunakan untuk berwudu. Tidak boleh kita gunakan untuk mandi besar, mandi wajib, tidak boleh. Pada saat itu maka mandi besar atau mandi wajib, kemudian berwudu, ini kita ganti. Yang semula sarananya adalah air, kita ganti sarananya dengan debu. Maka kita beralih kepada tayamum. Nah, menggunakan air tersebut sekali lagi itu haram, karena air tersebut sudah dinyatakan secara bersama, secara kompak, itu hanya untuk kebutuhan makan dan minum. Sekali lagi kita menjadi haram, menjadi tidak boleh menggunakan air tersebut
bukan karena zatnya, tetapi karena ada sebab lain, yaitu adanya kekeringan, yaitu karena air tidak cukup untuk kebutuhan secukupnya. Air hanya cukup untuk kebutuhan makan dan minum, yang lain tidak. Itu namanya al-ma'ul musabbal. Ya sama seperti kita dalam bepergian, katakanlah bepergian di tengah padang pasir. Kemudian bekal air yang kita bawa itu hanya cukup untuk kita gunakan minum saja. Kalau sampai kita gunakan untuk toharoh, katakanlah untuk wudhu, bisa-bisa air yang kita bawa itu habis, dan resikonya kita tidak bisa minum, sehingga kita menjadi sakit atau bahkan akan membawa musibah yang fatal. Kita akan kehausan di perjalanan, kemudian kita akan terlantar karena tidak bisa lagi berjalan. Jadi akhirnya air itu sekalipun tohirun mutohirun, karena kondisi, karena sebab lain, maka kita haram menggunakan air tersebut, karena air tersebut sudah cukup hanya diperuntukkan makan dan minum. Jadi ada boleh dan tidak itu karena zatnya, ada boleh dan tidaknya itu karena lain atau ghairi dzatihi. Jadi sebab lain, bukan karena sebab zatnya, tapi sebab lain. Jadi alhasil, air mineral yang siap saji seperti ini, kita cukup melihat dari mana asal pembuatan air mineral ini. Kalau air mineral ini dibuat dari sumber mata air, sumber-sumber air yang jumlahnya 7 tadi, maka air ini termasuk air tohirun mutohirun, air yang mutlak. Bisa kita gunakan untuk berwudu, bisa kita gunakan untuk bersuci, menghilangkan najasah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.